Macet, kebul, banjir. Itulah penggambaran tentang kawasan Kopo di Bandung hari-hari ini. Tapi di balik penggambaran itu, Sobat PR pada tahu nggak sejarah di balik kawasan ini dan kenapa kawasan ini sampai dinamakan Kopo? Saya menemui Pak Titi Bahtiar. Beliau ini adalah ahli geografi, peneliti, dan juga penulis yang salah satu fokusnya adalah meneliti nama-nama tempat atau sering disebut toponim. Menurut Pak Titi, bagaimana sih asal-usul nama Kopo itu? Kopo itu nama disebut Kopo karena ada pohon jambu sejenis jambu air, itu namanya di Jawa Barat itu jambu kopo. Jambu kopo. Dan itu menjadi penciri, menjadi landmark. Nah, orang mau kemana? Mau ke Kopo. Jadi Kopo itu sebetulnya dari awalnya dari Soekarno-Hatta ke utara, masuk kota Bandung. Nah, tapi sekarang memanjang ke selatan. Berapa kali diganti nama, orang tetap menyebut Kopo, terusan Kopo. Bahkan sampai Katapang. Di Bandung saya kira sudah tidak ada. Saya pernah menemukan di dua tempat. Satu di arah ke Pantai Pamengpeuk di daerah Depok di pinggir sungai. Yang kedua di daerah Palabuhan Ratu, itu juga sama di pinggir sungai. Jadi di beberapa tempat di Jawa Barat masih ada. Tahun 1985-86, kalau kita berkendara dari Kebun Kalapa ke rumah ini, hanya 15 menit. Tahun 85-86 ya. Jadi itu alasan ngambil di sini. Ramai banget itu 90-an. 90 awal ya. Oh, itu mulai ramai karena perumahan mulai bergerak ke arah sepanjang jalan antara Bandung Soreang. Wah, itu numpuk di sini. Segala industri, perumahan itu 1986 sudah mulai, tapi tidak sepadat sekarang perumahannya ya. Mungkin ini bisa mengurangi, tidak sekaligus ya. Bandingannya dengan rel kereta api lah, zaman kolonial nih, bukan kereta api yang sekarang. Zaman kolonial itu, halte-halte pemberhentian di kota, itu jaraknya pendek. Mereka merancang pendek karena mendekati titik keramaian atau pusat-pusat kegiatan warga kota. Sampai di Jalan Jawa, di Kosambi, itu ada halte. Yang mau ke pasar Kosambi, ini yang mau bekerja di sekitar jalan-jalan di Jalan Jawa, jalan dan sekitarnya itu, mereka membuat halte. Sebegitunya zaman kolonial ya kereta api. Nah, sekarang ada jalan tol, tapi pintu gerbangnya tuh panjang-panjang jaraknya. Jadi antara Kopo dengan Buah Batu misalnya, itu harusnya ada beberapa lagi tempat keluar dan masuk. Nah, misalnya untuk warga yang di Batu Nunggal, nggak usah ke Kopo lah. Warga yang Cibaduyut, nggak usah ke Kopo lah keluar masuknya. Nah, itu salah satu cara memperbanyak pintu gerbang tol. Masa kalah sama penjajah?